kita yang sedalam-dalamnya. Kita masih dalam bimbingan Allah. Kita masih diberi perhatian yang spesial oleh Allah. Kita masih dikaruniai nikmat yang banyak, karunia yang tak terhingga. Kita masih diberi oleh Allah, yaitu sentuhan kasih sayangnya, sehingga kita terus melakukan kebaikan insyaAllah. Pada kesempatan ini kita berada di rumah Allah, telah melakukan solat maghrib berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan solat isya berjamaah. Sambil menunggu solat isya, kita iktikaf, kita wirid, kita mengikuti majelis ilmu. Biar dapat pahala iktikaf, kita baca dulu niatnya, kita pasang niat, nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja ambo berdiam diri di masjid sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beko berjalan, seiring berjalannya waktu sampai wak pulang keluar dari masjid, itu awak dapat pula nilai iktikaf. Selain dapat nilai wirid majlis ilmu, dapat nilai solat berjamaah maghrib isya, dapat pula nilai memakmurkan masjid, dapat juga nilai bersilaturrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berselawat kita sebanyak-banyaknya agar mendapatkan cinta sebanyak-banyaknya. Kita ucapkan salam banyak-banyak agar kita dapat kebaikan juga banyak dari Allah, dari Rasulullah. Apa bisa kita mendapatkan kebaikan dari Rasulullah? Tentu bisa. Kita diakui oleh beliau sebagai umat, kita diberi syafaat, kita dibantu nanti di yaumil akhir, ya dibantu mungkin karena kita butuh bantuan, maka itu bisa kita dapatkan insyaAllah dari Allah. Apalagi Allah maha penyayang, Allah maha tinggi, maha pengampun. Masya Allah. Maka kita butuh sekali untuk memancing semua itu. Banyak cara, banyak sekali Allah tunjukkan, ya, agar kita bisa mendapatkan semuanya itu, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan syafaat Nabi, itu dengan banyak cara, melakukan amal soleh. Salah satunya adalah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teragak lombo rasanya membawa bapak, bukan membawa. Kalau membawa salah arti lo beko. Sama-sama jamaah masjid al-ikhlas ko ke tanah suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu besok, tadi manasik terakhir jangan babisiak juga bu. Minggu besok ambo barangke membimbing umroh plus Turki. Itu insyaallah. Tadi manasik terakhir di Masjid Jami' Panyalayan. Tuh, sebanyak 45 orang ke Turki sampai hari, Madinah 5 hari, Makkah sekitar 4 hari, lalu mereka pulang menginap pula di Malaysia semalam transit. Baru hari ke-6 balik sore sampai di Padang. Itu. Mudah-mudahan ambo insyaallah berangkat pula 28 Februari membimbing umroh Padang langsung Madinah. Jadi berturik-turik, mudah-mudahan di salah satunya ada biswa jamaah masjid awak ko. Amin. Amin. Kan doa yang baik tu bu. Ibu galaknya kayak cemik. Allah. Bapak ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimis ya, semangat, yakin bahwa Allah maha memudahkan, maha melapangkan, maha kaya, maha baik. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Walaupunlah pernah bertambah bagilah pulusalahnya. Enak. Tuh, amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini setengah jam kira-kira dari sekarang, ya, atau lebih sedikit,
Waktu Isa lumayan lama masuk, sampai 5 mungkin atau sampai 6. Pak Ibu, kita lihat apa yang dikatakan oleh ulama besar kita, yaitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Usulus syarri salasah. Nah, itu kan kalau ulama-ulama gadang itu kan katu-katunya itu nasihat bana. Pasti buah dan sari dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Beliau ini kan selevel imam mazhab ini, Pak Ibu. Bahkan beliau wali Allah, kalau tidak salah ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usulus syarri salasah. Induk segala kejahatan ada 3. Aku kan perlu pelajari kok. Wa ino-inoan untuk agar bisa kita menjauhinya. Karena kalau induk berarti nanti kalau tidak kita jauhi akan kita lakukan juga anak-anaknya, ponakan-ponakannya, cabang-cabangnya. Kalau wak jauhi induknya, insya Allah cabang-cabangnya ya selanjutnya bisa puluh terhindar dari awak Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apa yang 3 tu? Wak cari yang 3 ko dulu. Habis itu beko wak cari cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya ternyata ada 26. Yang 3 ko dulu. Yang 3 ko insya Allah mesti bisa kita menghindarinya. Yang pertama, induk segala kejahatan itu yang pertama adalah al-hasad. Apa itu? Apa sawaknya? Ya memanglah. Memang kalau orang majelis ilmu kau ya taunya iri, dengki atau SMS. Senang mencari orang susah, susah mencari orang senang. Itu. Orang beruntung inyo cemburu. Orang menang inyo sakit hati. Orang dapat durian runtuh inyo meninggal. Itu. Maksudnya dapat serangan jantung. Itu. Harusnya kita lapang-lapang saja. Jangan terlalu fokus dengan apa yang ada pada orang. Itu tidak akan memberikan apa-apa bagi kita. Fokuslah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah nikmat hidup kita. Kadang itu penyakit bertetangga, kadang ya, tapi kadangnya kacau. Pak tetangga balik kulkas inyo yang kedinginan, ya tak? Pak tetangga balik kompor gas inyo yang kepanasan. Pak tetangga bali oto anyo yang serangan jantung. Itu na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iri dengki akan membuat kita mendapatkan penyakit zahir batin. Penyakit zahir itu kan banyak awalnya dari penyakit batin. Mengapa orang tu dapat penyakit itu? Di dalam hatinya banyak penyakit, makanya keluarlah penyakit di luar badan, di badannya. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia. Sehingga apa kata Nabi? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kama hasad, dengki, iri memakan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Membakar? Iya, kayu bakar. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalap kayu bakar habis. Begitu jugalah iri dengki ini menghilangkan amal-amal kita Bapak Ibu yang berbahagia. Kecuali iri dalam hal yang dibolehkan. Ada iri yang dibolehkan? Ada. Ada orang misalnya banyak ilmunya, semangatnya menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, mendidik, ya, menunjukkan pengetahuan kepada orang. Lalu iri kita, ampunio puluh lah punya ilmu kayak beliau kuat, biar bisa puluh ambo menyebarkan ilmu. Iri yang bersama beliau itu iri yang positif, yang boleh. Atau misalnya ada orang kaya, dia bersyukur dengan kayanya, dia berinfak, dia berwakaf, dia bersedekah.
Dia menolong, menyantuni fakir, miskin, orang-orang duafa, orang-orang susah, tempat ibadah, macam-macam dia tolong. Itu boleh diirikan, tapi dengan iri yang positif, iri yang baik. Bagaimana? Ya Allah, ia suka mau mencari orang kaya, iri yang bo. Inyo kayu, tapi digunaannya untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ya, dibantunya segala orang yang layak dibantu, dibelanjakannya hartanya ke jalan Allah, berangkainya ke tanah suci sama Ustaz Mauliddin. Kan mantap tu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jangan bosan lah bu, Ibu Ustaz itu kayak itu ya sabu. Kan amal soleh lah tu Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kalau hal yang seperti itu boleh kita iri. Tapi kalau iri mencari orang, ya banyak piti mencari orang, kok bisa rancak rumahnya, mencari orang misalnya, kok bisa rancak kendaraannya, irinya, dan cara irinya salah, maka ini penyakit yang besar. Kadang orang gara-gara iri itu ada dua kemungkinan yang dia lakukan. Yang pertama, gara-gara dia iri, dia aniaya orang. Dan nianya orang tu beruntung tarui, dan nianya orang tu sanang, maka difitnahnya orang, digibahnya orang, maka dituduh-tuduhnya orang, atau dia aniaya orang, dizaliminya orang. Bisa orang-orang jahil bisa seperti itu. Atau misalnya orang-orang iri itu dia mencari orang kaya, dia capek kaya, maka dicarinya jalan pintas, rampoknya, menciloknya, korupsinya, atau misalnya diambilnya hak orang, ya dikarik, dipotongnya hak orang, dimakannya hak orang. Itu bisa gara-gara dia tidak mau kalah dalam hal dunia dengan orang lain, kawannya, tetangganya. Itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Gara-gara satu maksiat, gara-gara satu dosa, bisa melakukan rentetan dosa yang lain. Apa itu? Inilah dia hasad, iri, dengki. Kalau kita memelihara sifat ini, bisa mengakibatkan melakukan dosa-dosa yang lain sekaligus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara banyak orang memperhatikan orang, tidak tak perhatian diri surang lain. Karena begitu, lebih baik awak rajin sebelum subuh bangun, baik ke masjid berdoa, ya kan? Atau sebelum subuh salat malam, setelah itu masuk azan subuh ke masjid, salat sunat fajar, tahiyatul masjid, kemudian salat subuh berjamaah, habis itu fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, wa batagu min fadlillah, cari karunia Allah, cari karunia Allah. Ambo kaparaknya mulia kaparak tu, ambo ke ladang ke sawah mulia tu, karena bekerja dengan tangan sendiri. Berkah. Apa ciri berkah itu? Nyo ndak banyak dah, tapi ia sabana cukup dan nikmat. Dalam hal yang diberikan oleh Allah tu ndak perlu di dalamnya membawa keluarga, ya menginap di rumah sakit. Itu kan berkah itu. Tapi kalau sekali-sekali sakit, kadang perlu juga untuk mengingat diri. Tapi kadang orang berkah tu seketiknya tapi cukup, atau bertambah taat dia kepada Allah. Itu yang lebih penting. Semakin lama, semakin banyak dia menerima pemberian Allah, semakin dekat dia dengan Allah. Maka ini berkah. Itu yang berkah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Orang kadang ya, semakin banyak dia dapat nikmat, semakin enggan beribadah, semakin jauh masjid, semakin tak terdengar suara azan, semakin malai menolong orang, semakin sampili. Ini tidak berkah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu mahal. Apakah berkah bisa dimiliki oleh orang yang tidak kaya? Sangat bisa. Apakah orang kaya pasti berkah hidupnya? Belum tentu. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Banyak orang kaya muka kusui, bakarui, keritiang. Itu kan buat tu gara-gara hidupnya tidak berkah. Piti banyak, tapi dia tidak berkah. Itu buat tu tidak berimpak, tidak bersedekah, tidak bersyukur. Itu mencalik kate,
Nyu kayu, tapi nyu merasa ndak kayu. Bak tu dia tehnya masih banyak orang kayu. Itu. Tapi kalau awak bersyukur, mencelik ke bawah, awak merasa banyak bana mendapatkan nikmat dari Allah. Kesehatan nikmat yang gadang, mata tarang nikmat yang gadang, pendengaran nyariang itu nikmat yang gadang, kaki sehat itu nikmat yang gadang. Bapak Ibu yang dirahmati, punya pasangan itu nikmat yang gadang. Tu apa awak tadi meninggal istrinya, katanya awak doakan sama-sama semoga beliau segera diberi pengganti pendamping hidup yang solehah. Amin. 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 Itu perlu karena beliau masih sehat, masih gagah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Hamba orangnya perhatian, ya Pak Ibu. Kok ada orang-orang di situ yang tak punya, landak punya lagi, maka tawarkan kepada beliau. Mana tahu cocok. Jangan galak tarik Ibu, galak lo pun jadinya. Ambo lebih penggalak lo lah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo dakik sama jamaah-jamaah. Jamaah umroh ambo dakik, jamaah wirid ambo dakik, sama segala orang ambo dakik. Itu Bapak Ibu. Kecuali orang-orang yang nak niu dakik sama ambo, baru ambo nak dakik. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, galak lu Ustaz. Hasad, dengki, iri, jauhi. Yang kedua yaitu al-harsu. Kok salah arti yang mohon dilurian Ustaz, itu pakar bahasa Arab. Ambisi, tomak, rakus, ambisi dengan sesuatu. Betul tu Ustaz? Masya Allah, makasih Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beliau sarjana bahasa Arab, ya kan? Sakan Bapak Ibu yang berbahagia, ambisi itu berarti beda dengan cita-cita, beda dengan memimpikan sesuatu, beda dengan punya tekad. Kalau punya cita-cita, kita lalui jalannya dengan baik. Kita kalau punya tekad, kita benar-benar berdoa, berikhtiar, benar-benar berusaha dengan maksimal. Tapi kalau ambisi, kadang orang salah jalan. Ambisi terlalu lebay, alun tantu pantas mendapatkan sesuatu, tapi nyongotot ingin itu, tapi dengan cara-cara yang tidak kadang masuk akal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak masuk akal karena Allah beri keajaiban, okelah. Tapi tidak masuk akal, dek gara-gara nyoko di luar akal. Maksudnya Bapak Ibu tidak pantas, tapi memasuk-masukan diri, akhirnya nampak ambisinya ambisi macam-macam lah Bapak Ibu. Ambisinya capek kayu lah, sehingga jadinya mirip-mirip dengan yang tadi jalannya jadinya. Apa tuh? Bisa korupsi jadinya. Ambisi dia capek jadi orang konglomerat, memakan hak orang. Ambisi dia jadi atasan, menjilik, apa lagi namanya, menyogok, apa lagi namanya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ambisi banyak tuh orang ambisi itu. Apalagi besok aduh, caleg apa namanya itu, pemilihan calon legislatif besok kan 2024, maka banyak orang ambisi ingin itu, maka dia mendapatkannya dengan banyak yang mendapatkannya, ingin mendapatkannya dengan cara yang salah. Ini adalah sesuatu dosa besar Bapak Ibu. Kalau kita lakukan ini, maka rentetannya akan banyak. Berbohong lah, ya korupsi, macam-macam lah, mencari, mengambil hak orang, menzolimi orang, menyepelekan orang. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Itu yang kedua. Ketik aja yang kedua, keterangannya. InsyaAllah paham. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, induk kejahatan itu kata beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yaitu hubbud dunya, cinta dunia. Kalau lah cinta dunia, itulah takut mati tu. Kalau lah cinta dunia, itulah malah ibadah tu. Kalau cinta dunia, itulah lakarajo siang malam tu. Siang malam dah adonyo nio istirahat seketik pun mak tu ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada waktu lalu ya tu. Okeylah kalau sesuatu yang genting, sesuatu yang mendesak. Okeylah kalau untuk sesuatu yang sangat urgent, penting sekali. Okeylah. Tapi kalau memang benar-benar menganiaya diri, Nabi berang. Ada orang kan di zaman Nabi itu, inyo puasa saja nak dia buku.
Ada yang niu taat saja sehingga tak niu menikah. Ada yang niu begadang malam sepanjang malam, niu menghidupkan malam dengan ibadah, tak niu lalu. Nabi berang, ambo puasa, ambo berbuka, kata Nabi. Ambo solat malam, tapi ambo lalu, kata Nabi. Ambo pun menikahi perempuan. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan caraku, dengan sunnahku, kata Nabi, bukan umatku. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dunia. Kenapa orang malas ke masjid? Cinta dunia. Kenapa orang malas melakukan ibadah ketaatan kepada Allah? Kenapa orang malas berzakat, berinfak? Karena dia terlalu cinta dengan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya bisa juga mang anak dia ikut wirid. Itulah bisa jadi juga tu. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia 3 induknya. Ibu terlambik kan? Tu nak dabik ibu ketiga je tu. Tu Bapak Ibu, tapi yang berkata dia tahu julah. Pertama hasad, iri, dengki. Yang kedua ambisi, terlalu ambisi. Yang ketiga cinta dunia. Tu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Lalu kalau tidak mengelakkan, tidak menghindarkan yang 3 ini, akan juga melakukan 6 anak-anaknya, 6 cabang-cabangnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 cabang daripada yang 3 tadi mesti juga kita hindari. Apa yang 6 itu? Yang pertama adalah hubbun naum. Bapak tu rencana dulu. Hubbun naum. Apa itu? Suku lalok. Lalok kalalok. Lalok kalalok. Lalok kalalok. Ada tuh orang kayak gitu? Aduh. Baru bangun lalok, baru lalok lihat. Bangun tidur, tidur lagi. Tapi yang menyanyikan lagu itu ya sabana lalok panjang. Lah meninggal je kan? Itulah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya beliau kan nyanyi untuk menghibur saja. Kalau nan sabana lalok taru itu tidak boleh. Pemale, penyakit akan banyak tiba. Apa namanya itu? Pikiran tidak akan segar, badan akan berpenyakit, kepribadian buruk, orang menilai kita pemalas. Dan ini orang menjadi awak menantu kalau Ustaz Akil seperti itu. Tuh. Tapi beliau subur bukan dek lalok. Memang dek gennya legennya subur. Itu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, pasti ibu tak suka punya anak lalok kalalok. Apalagi kalau punya menantu lalok kalalok. Ini aku mah suka yo ka ustaz waktu. Dek ustaz tu pakar aja kare. Cuma ustaz tu lalok kalalok. Mau disipak dek ini tu. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau, tapi kan beliau soleh, mustahil kayak gitu. Beliau tu energik. Kalau tiba beliau, ambo sabana suku. Beliau imam. Alhamdulillah. Tu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubbun naum itu dosa. Maksudnya kejahatan. Itu. Malai ibadah, malai bersosial, malai melakukan kebaikan, kalau layu suku lalok ndak produktif hidupnya. Jadi parasit, jadi benalu. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kama dia, misalnya kecek laki ibu, kalau laki ibu pamale, kama dia agar tak stek, dia ni ke kantor Kemenak, ke kantor pengadilan agama ada. Mengatu ni menggugat cerai dah. Mengaku udah lalu kalalok ya kan sudah. Gertak jangan dicari, jangan minta cari lo. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, cabang daripada induk yang tadi yang merupakan kejahatan, hubbur riasah. Mengincar jabatan, suku jabatan, cinta jabatan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Cinta jabatan. Beracara biar inyo dapat pangkat tinggi. Beracara biar jadi jenderal, beracara. Kadang kan ada seperti itu. Biar apa namanya itu, memberikan berbagai macam, memberikan harta yang banyak, sogok menyogok, macam-macam. Atau menjilat, macam dia lakukan. Bapak Ibu memberikan perhatian yang luar biasa,
biar dapat pangkat. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi orang-orang yang cinta sekali jadi mengincar jabatan ini biasanya memang melakukan segala cara. Cara-cara yang mereka lakukan kadang cara yang benar-benar dilarang dalam agama kita, Bapak Ibu. Cobalah kalau misalnya musim-musim kampanye itu acok wak tadanga serangan pajar. Itu kan siapa yang paling gadang magia piti kasih tu orang banyak memiliah. Awak tak boleh gitu loh. Barabana dia ke orang tu kalau nyu ndak soleh jangan dipilih ya. Boleh dia ambil tu kalau untuk awak tak boleh tu. Tapi kalau habis itu dia gian ke masjid boleh ya. Itu Bapak Ibu. Dia ke panti asuhan boleh ya. Tapi kalau untuk awak tak boleh awak makan loh. Tinggal disogoknya waktu. Bapak Ibu yang kecuali memang awak orang butuh. Sabana butuh daripada orang yang kurang miskin, boleh lebih miskin pada nyoceknya. Ada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi kalau gara-gara itu pilihannya padahal ini bukan soleh, maka berarti awak memberikan kesaksian palsu. Awak dipilih suara berdua saja sama Allah. Maka kalau awak pilih seorang yang bukan seharusnya dia yang dipilih, berarti kita memberikan kesaksian palsu. Ini yang layak ya Allah, padahal tidak itu yang layak, maka awak berdosa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kejahatan yang menjadi cabang-cabang daripada induk kejahatan. Yang ketiga adalah wahubus sabak, suku kanyang. Makan ke makan. Alun lapar lah makan. Baru kanyang baru ala makan lo balik. Baru badarak, badarak sendaunya. Lah makan lo balik. Masih kare barunya ala makan lo balik. Iko sumber penyakit, iko sumber masalah, sumber terhambatnya pola pikir, tidak bisa berpikir jernih, dan dia itu akan malas melakukan kebaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah sebelum lalu malam makan kenyang, pasti barek bangun malam, barek bangun subuh. Ya kan Bu? Tuh Ibu. Apalagi kalau anak-anak muda misalnya, nah coba saja nak makan kenyang siap salat zuhur. Awak latih aku makan kenyang, habis itu langsung lalu. Tu asar pun barek itu, Pak Ibu. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu kan Masya Allah, keteladanan dari beliau luar biasa. Beliau sangat sehat, sangat cerdas, sangat tampan, sangat kuat, sangat berwibawa. Tidak ada lebih dari beliau. Kalau ada orang cerdas maka jauh di bawah Nabi kecerdasannya. Kalau ada orang kuat jauh di bawah Nabi kuatnya. Maksudnya ya jauh di bawah Nabi tenaganya. Kalau ada orang tampan, ketampanannya jauh di bawah Nabi. Dan ternyata perut Nabi datar dengan dadanya. Tapi coba lihat kini laki-laki banyak yang hamil 6 bulan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bininya hamil 6 bulan, kadang perutnya lagi. Coba ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah itu dek hubus sabak, acok kanyang. Jaraknya antara kanyang yang ciek dengan kanyang berikutnya seketik jaraknya, Pak Ibu. Itu akan menimbulkan ya berbagai macam yang negatif, Bapak Ibu yang berbahagia. Galak apa tu? Aku apa kau ni bilang sama bukunya. Pak Ibu yang berahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pari apa tu datar. Pak Ibu yang berbahagia. Banyak orang kini malah kalau ndak kadang barunya ndak makmur kecilnya. Kalau ndak kadang barunya ndak nampak inyo tu jaya, ndak nampak kalau inyo tu bapiti. Atau Pak Ibu yang berbahagia. Maka ini kebiasaan banyak laki-laki. Pak tu makan ke makan. Padahal kan laki-laki itu diciptakan untuk melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan, banyak melakukan aktivitas-aktivitas. Apalagi kalau kegiatan seketik tapi makan banyak, itu akan menumpuk punya temu namanya tu lemak, ya lemaknya di dalam lambungnya. Lambung waktu kan Bapak Ibu disuruh Nabi isilah sekedar
untuk membuat berdiri tulang punggung. Kalaupun mau menambah, bagi 3 kecek Nabi kan, bagi 3 lah lambuang tu, sepertiga tampe makanan, sepertiga kedua minum air, sepertiga ketiga tampe angin lewat untuk mangok. Kadang orang siap makan tu diajaknya pai, awak lah siap makan ya, apa ni ndak tu pak tu dah taluk tu kanyang mana, tunggu setengah jam. Ambo masuk beberapa orang kayak gitu. Astagfirullah, kalau awak sabit langsung mereka takut awak tersinggungnya sama awak. Masa ia siap makan tunggu setengah jam baru taluk tagak, itu kan keterlaluan. Ambo sobok beberapa momen, tapi ambo ndak apa nama itu, ndak sampai hati ambo menyampaikan yang sebenarnya, bekonya tersinggung. Tu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi hati ambo usianya. Tu Bapak Ibu yang berbahagia, tu harus kita ingatkan anak kita, ya, keluarga kita, suami ibu, ya, ini celek-celek parunya. Tu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu. Jadi hubus sabak ini kejahat, maksudnya keburukan, sesuatu yang tidak baik dalam agama kita. Itu Bapak Ibu, makanlah, acok-acok, makanlah acok-acok, tapi tidak sampai ya berlebihan, tidak sampai berlebih ukurannya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Berikutnya adalah wahubus sana, suka disanjung, suka dipuji, suka diangke-angke, suka di ambok-ambok, ya. Itu. Kalau tidak disanjung, malainya kawak. Kalau mau tawa sama nyo, kalau tidak disanjung nyo, sebentar betahnya mau tak sama awaknya. Apalagi kalau nyo pejabat, kalau tidak disanjung tu, tidak berimpaknya sampai awak ada. Kalau disanjung, banyak impaknya. Itu berarti penyakit tu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tu kayak gitu. Tapi kalau awak tidak minta disanjung orang, alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jangan bekok ketika awak disanjung, awak nak minta ada tapi disanjung, antulah iyo ambon tu iyo je, saya kok. Kalau itu kan dosa jadinya tu, tidak mengembalikan pujian itu kepada Allah, dosa. Tapi kalau kita dipuji, kita kembalikan pujian itu kepada Allah, berarti awak tahu diri. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya dipuji oleh beberapa orang, apakah saya tidak salah? Apakah tidak berdosa? Apa kata Nabi? Ketika engkau dipuji, maka ketika itu Allah sedang menyegerakan sebagian dari balasan atas kebaikanmu. Kalau pujian orang itu jujur. Tapi kalau awaknya yang minta dipuji, pujian orang rentan tidak jujur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tu suka disanjung. Kadang mentang-mentang awak dah tua kepala suku, kalau tidak disanjung tidak suka. Itu kadang. Tapi jabat atau hal namanya, maka itu tidak boleh Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang 6 tadi cabangnya. Yang kelima adalah wa hubbur rahah, suka istirahat. Alur waktu istirahat, lah istirahat. Baru duduk baru tadi kerja sebentar lah duduk lo balik. Ini orang-orang yang pemalas. Sebentar baru kerja, lah minum kopi lo balik. Baru minum kopi baru lah minum kopi lo balik. Itu Bapak Ibu. Kalau ada kadang ada terang tu, manga ndak nio memakai tukang yang itu. Inyo sekali saja minum kopi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kamu di rumah ayo tukang tu ndak ada. Inyo tiap sekali saja minum kopi, mayo kerajo lain je. Tu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tiap sebentar istirahat. Padahal kita itu mesti membanyakkan kualitas. Ya, upayakanlah setidaknya kalaupun tidak maksimal, standar lah, sedang elok. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, yang tiap sebentar istirahat, maka sampai kepada apa mau apa yang awak tuju, apa yang kita impikan. Kalau tiap sebentar istirahat,
maka kita tidak akan seperti apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu misalnya karajo misalnya di malah, kok di sekolah, kok di pasar, kok di para, kok di sawah, kalau tiap sebentar istirahat tak selesai karajo itu. Kalau segalanya diupahan tak akan pulang pokok. Ada orang tuh tiap segala diupahan, menyamai bani segala-galanya, menyamai bersiang, bertanam, alai panen, mangkuk barak sawah. Kamu kan anak petani kok Bapak Ibu, tak mau masalah. Mu dulu kalau ndak ke sawah pulang sekolah akan libe dia ayah mu. Ke sawah ndak ada main-main. Ke sawah bantu segala-galanya. Ternyata gara-gara didikan karya itu siap untuk merantau. Itu Bapak Ibu yang doa. Kalau ndak akan duit di rantau. Bukan merantau Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kuliah dulu ya minta piti, yang ndak ada piti tu. Kalau ndak ada piti pulanglah ke sawah wak. Ndak dia mau pulang tu. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanak tu harus kare. Kalau manju matinya ketika Bapak Ibu lah meninggal, anjung meninggal lo. Wah itu tidak bisa nyujui tu, karena selama kau bersandar sama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu suka istirahat itu adalah merupakan sebuah keburukan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hubbul fakhri, suka membangga-bangga, berbangga-bangga, suka bersombong-sombong, membanggakan diri, menyombongkan diri. Ini penyakit. Sampai kami patang, kan ibu tak tahu dah siapa orangnya, kan nak ujian. Contoh aja, kami ni memerantiannya dari ketua sekolah, kepala sekolah, bukan ketua masjid di tempat ambu Bapak Ibu. Ada TPA-nya, jadi ini ditukar lagi. Nah ni aja doh, tak bisa doh. Ambu lah banyak jangan sombong je nyo. Aku di YouTube keterangan lu di buku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, contohnya kalau ndak ambu dak dido. Itu bahaya kok. Kalau ndak dek jaswamu ikut ndak ada kok dok. Itu acok tadi masyarakat tuh. Kalau ndak dek peran ambo, kalau ndak ambo turun tangan, ndak ada kok dok. Itu bisa menghapuskan pahala. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Biarlah Allah yang akan membalas. Biarlah Allah yang akan benar-benar paling tahu tentang kebaikan kita. Manusia juga tahu, tapi terkadang dia sebut dan terkadang dia simpan di hati. Orang kan ndak pikun semua. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Awak berjasa, jasa awak ndak akan sia-sia. Kata Allah tadi, ada yang baca tadi di awal ayat, ternyata berhubungan di awal muqaddimah, berhubungan dengan materi kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan atas sebuah kebaikan yang pantas kecuali kebaikan juga? Balasan terhadap sebuah kebaikan adalah juga kebaikan. Kalau awak berbuat baik sama orang, tidak mesti orang itu yang membalas kebaikan kita. Allah yang membalas, terserah apakah lewat orang itu atau lewat orang lain, atau dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Itu Bapak Ibu. Dihindarkan awak dari musibah, itulah sebuah yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Dihindarkan awak dari banyak piti kalua untuk berubah, itulah sebuah nikmat yang besar. Ya, walaupun orang kadang sakit, itu penggugur dosa. Orang beriman itu kan segala-galanya elok, ya kan? Awak kan orang beriman, segala-galanya elok. Kalau itu sesuatu yang berat, kalau itu sesuatu yang mantap banget, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, kalau itu sesuatu sebuah nikmat, kita bersyukur, itu baik. Kalau itu sesuatu yang berat, yang berbentuk musibah, berbentuk sesuatu yang tantangan, kita bersabar, itu baik. Kadang orang dapat musibah, sudahlah dapat musibah, ndak perlu sabar, maka 2 kali dapat musibah. Itu musibah yang pertama, dan kedua adalah musibah tidak sabar. Badoso dek gara-gara tidak sabar.
Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang ini. 6 cabangnya dan induknya 3. Jadi 9. InsyaAllah kita adalah orang-orang yang terus mendapatkan bimbingan, hidayah dari Allah untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan keburukan. Karena amal soleh itu tidak hanya melakukan kebaikan, tapi meninggalkan dosa itu juga amal soleh. Habis saja. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sesi penutup ceramahnya tuh. Silakan dimatikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Itu penutup yang di situ. Kalau penutup yang di situ masih bisa 2 menit lagi. Kalau enggak ada dok. Kan iyo. Suku sama ibu itu adek gara-gara aktif mana. Silakan Bu. Mengenai caleg-caleg tadi kan biasanya musim pilkada kan banyak pada tentang namakan ini dengan tidak beliau ada video. Nah kami tentu ada yang menerima. Terus sementara kita kan tidak milih ya. Apakah yang kita terima itu lalu kita atau memang termasuk kita orang pengkhianat atau bagaimana? Baik itu Bu. Itu bisa jadi penyebab penyakit stroke bagi dia Bu. Bagi kita yang menerima pun kurang bagus juga Bu. Itu baik begitu. Awak menerima bantuan tapi awak tidak memilihnya, agak serba susah juga. Tidak usahlah segala bantuan itu diterima Bu, dipilih-pilih juga lah. Itu baik begitu Bu. Kadang bekonya tidak terpilih di bawahnya lah batu karpet ini sejiwa dijapuknya beliau kan jadi masalah tuh. Kan ada yang kayak gitu, adonan kayak gitu kan jadi masalah tuh. Awak karpet yang lama lo agian kamu sola lain, kamu saji lain, ya kan? Karpet awak baru rancak, dijapuknya kan jadi masalah tuh. Dan lagian orang-orang yang tidak terpilih itu biasanya rata-rata sebagian itu ke rumah sakit jiwa apa ya Bu? Emang iyo sebagian di terapinya tak kuatnya menerimanya dong. Dek berkorban terlalu banyak, maka tidak usah diterima Bu. Iya Bu. Yang paling aman ndak diambil. Tapi kalau ibu dia ambil juga, dan ibu merasa layak dia gia, ya udah ambillah. Layak ibu layak dia gia, ambillah. Tapi yang lebih aman ndak diambil doh. Untuk kehati-hatian. Karena orang tuh Bu berkorban ndak menangnya, stresnya Bu. Kan banyak tuh berita. Kalau lah siap-siap pilkada, pilek tuh, siap-siap pilek tuh kan penuh tuh di Kadui Padang. Tuh Bapak Ibu yang tuh banyak tuh, ndak siap ya Bu, ndak siap itu. Orang tuh siapnya menang saja, kalah ndak siapnya. Itu banyak kayak gitu tuh. Tuh, itu Ibu. Kamu kira ke Ibu yang mencalek tadi? Calon wali negari Sungai Tanah. Atau calon itulah. Terima kasih, mohon maaf ya Bapak Ibu ya Bu. Ditunggu Bapak Ibu bergabung untuk ke Tanah Suci bersama Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.